Oke, salah satu hal yang paling menarik dan sering dibahas itu terutama setelah COVID kemarin, kemudian saat itu sudah mulai kondusif dan udah mulai pulih. Nah, salah satu hal yang sering dijadikan sebagai topik pembicaraan di kalangan orang-orang pekerja itu adalah working remotely. Apa itu working remotely? Working remotely adalah pekerjaan yang dilakukan atau bisa didapatkan di luar negeri, walaupun kita itu di Indonesia tapi pekerjaannya di luar negeri, kayak semacam di Eropa atau di Amerika atau di negara-negara lain yang mereka butuh pekerja yang biasanya bisa dikerjakan dari jarak jauh. Nah, salah satu hal yang paling menarik itu adalah gajinya gaji dolar tapi kita tetap di Indonesia. Nah, beberapa hal yang sering dijadikan sebagai ajang atau jenis pekerjaan working remotely itu pertama adalah yang saya ketahui adalah virtual assistants, kemudian ada web developer, kemudian ada QA, dan salah satunya adalah editor video. Atau misalnya kita butuh nih satu atau seseorang yang bisa ngedit video. Nah, pertama itu adalah virtual assistant. Jadi virtual assistant ini setahu saya dan sesuai dengan yang biasa saya coba searching di YouTube atau di video-video itu adalah gimana supaya kita itu bikin satu kayak semacam scheduling atau misalnya ngatur jadwal-jadwal orang-orang yang membutuhkan di luar negeri itu, misalnya emailing segala macam. Jadi kita itu ngaturin. Nah, itu ternyata bisa dijadikan sebagai job. Kemudian yang kedua adalah web developer. Nah, ini adalah salah satu hal atau yang benar-benar butuh skill yang luar biasa ya, skill yang bisa membuat aplikasi. Jadi misalnya ini teman-teman bisa bikin aplikasi, ya tentunya ini bisa dijadikan sebagai pekerjaan di luar negeri, yang biasanya banyak klien-klien luar negeri yang mencari orang-orang yang bisa dibayar supaya bisa membuatkan satu aplikasi. Kemudian ada semacam tester gitulah, tester aplikasi. Misalnya aplikasi ini ada sebuah aplikasi gimana supaya kita ngetes menemukan bugs, apakah di aplikasi itu ada temuan-temuan bugs atau error. Nah, itu mesti dibenerin. Nah, itu biasanya mereka tuh butuh yang namanya tester. Nah, yang terakhir adalah editor video. Nah, kita ketahui bahwa sekarang itu zamannya konten. Jadi orang-orang di luar juga mereka butuh yang namanya editor video. Sebenarnya sih bukan hanya di luar negeri ya, tapi di Indonesia juga banyak sekali orang-orang yang butuh yang namanya editor video. Gimana supaya mereka itu video-videonya itu bisa dieditkan, kemudian mereka bayar jasa orang-orang yang mau ngambil pekerjaan atau freelance editor video. Nah, biasanya itu karena apalagi sekarang di zaman-zaman seperti sekarang ini ada beberapa jenis video kayak semacam vlog, podcast, kemudian ya mungkin video kayak semacam film gitulah, tapi itu udah terlalu tinggi ya. Kalau sekarang itu memang yang paling banyak adalah vlog atau podcast. Nah, ini adalah hal yang bisa dijadikan sebagai kayak semacam peluang lah untuk bekerja di luar negeri. Nah, salah satu kelebihannya adalah kita ini tinggal di Indonesia, kemudian gajinya itu digaji dolar sesuai dengan negara yang tempat kita mendapatkan klien. Nah, beberapa hal yang perlu disiapkan itu adalah pertama tentunya skill itu sendiri. Gimana supaya kita benar-benar menguasai skillnya, ibaratnya sudah punya portofolionya, jam terbangnya sudah tinggi, kemudian hasil project-project kita itu udah mantep ya, udah banyak project-project yang dikerjakan. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan. Nah, beberapa hal yang tentunya pendukungnya adalah kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris. Ya, tentunya pakai bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan klien, entah itu berupa tulisan atau lisan, karena tentunya butuh yang namanya berkomunikasi, entah itu meeting ya, berkomunikasi ya. Nah, itulah yang harus dibutuhkan. Oke, semoga video ini bermanfaat.